Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eki Tangerang Grab. Hari ini gua akan update, gua akan kasih tahu ke kawan-kawan pembentukan tajuk. Jadi yang namanya tajuk itu kan ada berbagai macam cara, ada berbagai macam trik, teknik gitu kan. Gue pengen kasih tahu teknik yang gua kakek yang ada di Tangerang Grab ini. Gua nggak kasih tahu caranya, tapi gua akan kasih tahu definisinya atau trik-triknya seperti apa, kelebihannya, kekurangannya, fungsinya, peruntukannya, semuanya ntar gue kasih tahu insya Allah. Oke, langsung aja kita pakai kamera belakang, cekicrot. Yes, sebelumnya gue kasih tahu ini adalah anggur Dickson gua. Yang di sebelah tengah sana itu adalah anggur Trans, yang di sebelah situ adalah anggur Jubil. Dimana anggur ini kemarin sudah pernah panen seperti tayangan berikut aja. Ini anggur Dicksonnya. Oke, dilanjut kita akan menuju ke tutorial ya. dari si anggur Trans. Nice. Lanjut, ini masih trans. Oke, di sini masih trans. Udah dipintil-pintil. Oke, di sini masih trans. Di belakangnya trans. Ini jubilnya. Oke, ini anggur jubil. Masih anggur jubil dan trans. Nah, itu kan udah panen. Tentunya setelah panen kita biarkan selama seminggu atau 2 minggu, biarkan dia mengumpulkan energi kembali pohonnya, barulah kita melakukan yang namanya foundation pruning. Sebelum itu kita kasih pupuk aja ke NO3 dulu. Nah, sambil di diesel break barulah kita lakukan yang namanya foundation pruning. Yang perlu kalian tahu, yang namanya pruning pembuahan dan foundation pruning adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau misalkan pruning pembuahan ditujukan untuk pembuahan, kalau foundation pruning dilakukan setelah panen, yang nantinya foundation pruning itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan tersier baru, bukan untuk menumbuhkan buah. Kalaupun ada buahnya harus dibuang, karena kita akan ngumpulin nutrisi lagi baru dibuahkan lagi nantinya. Itu yang harus jadi catatan. Bedain antara pruning pembuahan dengan foundation pruning. Foundation pruning itu adalah membuat fondasi, foundation. Kalau misalkan kalian make up gitu untuk ibu-ibu, kalian melakukan fondasi supaya make up kalian itu nggak gampang luntur. Sama nama di pohon juga, foundation. Kita akan menciptakan tersier baru, yang nantinya tersier baru ini akan digunakan untuk pembuahan yang selanjutnya. Pertama-tama kita akan lihat dulu nih si anggur transfigurasi. Sekarang tajuknya, lihat ujung-ujungnya seperti itu. Di sebelah sini semua tertata rapih tersiernya. Ini adalah tersier baru yang nantinya digunakan untuk pembuahan yang selanjutnya. Kita akan mulai di bagian paling bawah dulu. Oke, di bagian bawah sini ini adalah rootstock ya, rootstock RM. Nah, di sini di bagian sini saya sambungkan dengan varian transfigurasi. Nah, seperti ini. Oke. Ini akar-akar barunya. Akar baru juga. Nah, ini adalah batang primer ya. Ini batang primer naik ke atas. Ini ada yang tumbuh, buang aja di bagian bawah. Oke, di sini dia menjadi cabang 2 begini. Oke, ke atas terus. Kita akan kasih tahu cabang yang satunya ini dan ke atas sana, itu di sana, dan cabang yang satunya ke sana, dan dia bercabang lagi. Dan banyak cabangnya gitu. Dari penafsiran tersebut adalah batang sekundernya nggak jelas ada di mana. Tapi dari batang yang nggak jelas itu menghasilkan tersier yang jelas, tersier yang rapih seperti ini. Oke, di sini gue bisa menerangkan. Bahwasanya ketika pembentukan tajuk pertama, gua tidak mempedulikan yang namanya mana batang sekunder, mana batang tersier. Tapi di sini gua mempedulikan adalah gua nggak peduli itu tunas mau tumbuh dari mana. Kalau misalkan dia gua tunjuk jadi tersier, maka dia akan jadi tersier seutuhnya. Batang tersier menurut gua adalah batang yang kita tunjuk sebagai batang pembuahan.
mau dia tumbuh dari tuna, dari batang primer sekalipun seperti tadi, seperti ini tadi ya, seperti yang saya rompelin tadi. Kalau misal ini seperti yang saya rompelin tadi, kalau misalkan ini saya tunjuk jadi batang tersier, maka dia jadi batang tersier seutuhnya. Nah, ini ada tunas yang tumbuh dari belakang sini. Nah, ini kalau saya tunjuk jadi batang tersier, maka dia akan jadi batang tersier. Karena apa? Ketika pajangnya sudah mencapai titik yang saya inginkan, dia akan saya hentikan pertumbuhannya. Supaya apa? Supaya batangnya ini juga besar, mengumpulkan nutrisi kembali. Nah, kalau misalkan dia udah panjang, saya kira nanti ini panjangnya bisa sampai batang ini, sampai sini nih. Nah, sekitar ada 3 meteran dari sana. Nah, ntar saya hentikan, semuanya saya hentikan, dan itu akan jadi tersier baru nantinya. Ketika sudah berhenti di tempat yang saya inginkan, rapih, barulah saya pruning pembuahan. Kita akan lihat batang yang satu ini. Batang yang satu ini. Ya, batang yang ini dulu ya. Nah, di sini dia ada tumbuh, tapi dia nggak vigor. Nih, di bagian atas ini dia tumbuh. Nah, ini akan saya jadikan tersier juga. Nah, ke atas, bentar saya pakai tangga dulu biar jelas. Ke atas, nah masih ini ya, ini batangnya ya. Terus ke sini dia tumbuh nih, di sini dia tumbuh, dia akan jadi tersier yang ini. Tapi dia masih pendek. Nah, ini dia masih pendek. Nah, di sini ada batang, ada cabang, dia tumbuh, dia akan jadi tersier juga. Ini dia tumbuh, dia akan jadi tersier. Gitu. Ke sini ya, di sini di batang ini dia tumbuh, dia akan jadi tersier juga. Tuh. Terus dia belok, dari sini dia belok ke sana. Nah, dari sini dia belok ke sana, nah, ke sana ini ya, ke sini, dan dia ada tersier di sana, dan dia tersier juga. Nah, dari definisi itu, dari yang Anda lihat itu, Anda bayangkan, sungguh acak-acakan sekunder ini. Kembali lagi, sekunder adalah tempat tumbuhnya batang tersier. Tersier adalah tunas yang tumbuh atau batang yang tumbuh dari batang sekunder. Mau dia tumbuh dari mana aja, kalau lu pilih sebagai batang tersier, maka dia akan jadi batang tersier. Karena di batang tersier pun ada perlakuannya. Selain menghentikan pertumbuhan ketika dia sudah mencapai panjang yang kita inginkan, perlakuan tersier adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita sudah mendapatkan tersier yang lumayan panjang. Nah, tentunya perlakuan cabang tersier adalah seperti ini. Di cabang tersier, yang namanya cabang tersier, pasti ada tunas airnya seperti ini nih. Nah, tunas air ini tidak kita buat vigor, tidak kita buat panjang. Ketika dia sudah 5 daun, kita akan hentikan pertumbuhannya. Karena di batang tunas air ini juga punya kesempatan untuk mengeluarkan buah di bat pertama sini, di bat pertama ini. Nah, nanti ini kita hentikan semua di 5 daun ya. Nah, kalau yang ini nanti kita hentikan di bagian sana. Ini karena ini panjangnya belum cukup, nanti kita hentikan, menunggu waktunya yang pas. Jadi kesimpulannya, ini sekundernya nggak jelas ya. Ini sekundernya nggak jelas mau ada di mana aja, tapi tersiernya jelas, rapih. Tersiernya rapih. Sama halnya dengan si anggur jubil. Nah, anggur jubil, kita kan nggak bisa memastikan, kita harus pastiin bat ini harus tumbuh. Nah, ini adalah salah satu cara supaya tersier kita tetap rapih. Gimana kita ngaturnya aja gitu, biar rapihnya. Seperti layaknya jubil ini. Nah, dia kan tunasnya tumbuh nggak beraturan di mana-mana. Tapi suatu saat nanti saya akan buat rapih di sini, di bagian sini si jubil ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, kalau misalkan dia nggak lurus, kita lurusin nanti. Nah, ini akan menyusul ke sini. Semua cabang-cabang yang ada di belakang saya nanti saya akan jajarin semua lurus ke sini. Nantinya pun akan rapih juga tersiernya. Padahal batang utamanya ada di sini. Nah, seperti ini nih, ini tumbuh di primer, Nah, ini kalau misalkan kita biarkan begitu saja akan jadi sekunder pengganti. Sekunder pengganti ya. Nah, kalau jadi sekunder pengganti, tapi saya akan tunjuk dia sebagai tersier. Nantinya di pembuahan yang selanjutnya saya akan memotong batang ini. Nah, ini ntar jadi sekunder barunya nih. Untuk apa sih? Supaya nge-replace batang sekunder yang lama menjadi batang sekunder yang baru.
yang nggak ada tuna apa yang nggak ada kutu perisainya. Nah seperti itu juga fungsinya tuh tunas-tunas yang tumbuh di batang primer bagian atas tuh seperti itu. Nah ini dia di sini di batang sekundernya dia juga tumbuh nih. Nanti saya akan lurusin dari sini ke sana. Oke, itu semua nanti saya akan lurusin semua. Saya akan bikin rapih nanti di bagian depan rumah saya ini. Nanti saya akan bikin rapih. Itu untuk si Jubil. Ini untuk si Dickson, sama layaknya si Trans dan si Jubil. Nah ini sekundernya nggak jelas, dia mau tumbuh di mana aja terserah. Nah yang penting kalau misalkan dia udah ada tersier, kalau tersier itu harus rapih. Kita akan buat rapih di tempat saya karena saya pengennya rapih ya tersiernya. Jadi saya akan rapihin di sini lurus semua. Jadi semua ntar ini penuh sama tersier si Dickson. Di sini lurus semua penuh sama tersiernya si Trans. Di bagian belakang sini penuh dengan tersiernya si Jubil. Oke, itu adalah pembentukan tajuk yang dilakukan si anggur Dickson, Trans, dan si Jubil. Saran saya, ketika pembuahan pertama, biarkan dia mengalir apa adanya. Untuk apa sih pembuahan pertama itu kok dibiarkan mengalir apa adanya? Supaya tetap, maksudnya apa adanya itu tetap dihentikan ketika kita membuat tersier, tapi tajuknya berantakan pun sebenarnya nggak masalah karena di pembuahan pertama. Yang penting pohon subur dulu. Nah, ketika kita penanaman pertama terlalu memikirkan tajuk, iya kalau misalkan lahannya subur, kalau misalkan lahannya nggak subur seperti saya, yang lahannya cuma lahan sawah, nah nggak terlalu subur untuk membentuk yang namanya tersier dari tunas bat itu akan susah banget. Kalau misalkan di tempat kalian itu emang terbukti subur banget, dia mampu tanahnya itu untuk memecahkan bat serentak gitu, kenapa enggak dilakukan teknik yang ada. Kalau misalkan emang nggak ada, nggak dapet, kita bisa melakukan teknik seperti saya ini. Yang penting pada penanaman pertama adalah ketika pohon daunnya banyak, pertumbuhannya bagus, akarnya itu bagus, kita akan membentuk fondasi akar yang bagus dulu, pertumbuhan awal yang bagus dulu. Nah kalau pengen rapi, itu adalah pembentukan di periode kedua atau setelah panen pertama. Nah itu barulah kita bentuk tajuknya supaya rapi seperti apa. Di prioritas pertama kita akan memprioritaskan supaya akar bagus dulu, pertumbuhan bagus dulu, starter awal yang bagus dulu. Kalau misalkan pohon masih kecil tapi udah di aneh-aneh ya, nantinya udah daunnya sedikit, udah di aneh-aneh, kita aktif dalam pembuangan tunas begini begitu karena kemauan kita, bukan kemauan si pohon gitu kan. Ya akhirnya ya udah daunnya sedikit, pertumbuhannya justru akan melambat gitu loh. Nah ada cerita, om saya punya pohon anggur, pohon anggurnya itu saya tanam, saya biarin aja, udah dia mau tumbuh apa adanya, bagus banget gitu, pertumbuhannya bagus banget. Nah itulah yang terjadi ketika media tanamnya udah bagus, terus dia biarkan saja, ternyata hasilnya bagus. Itulah yang terjadi karena pondasi awalnya sudah bagus. Justru yang di aneh-aneh malah yang jadi nggak bagus. Tapi tetap ya yang namanya perawatan, pemupukan itu tetap, penyemprotan, seperti halnya yang terjadi pada si Jupiter ini. Nah ini adalah anggur Jupiter yang saya biarkan dulu tumbuh. Nantinya kalau misalkan dia sudah panen pertama, ini kan belum saya pruning pembuahan nih, biarkan aja dia tumbuh apa adanya dulu. Nanti kalau misalkan sudah gitu ya, saya akan cari batang tersier yang paling bawah untuk dijadikan sekunder. Nah misalkan saya mau yang butuh yang ini nih, nah saya ini mau dijadiin sekunder, ini tinggal saya potong, nggak apa-apa dipotong gitu kan, yang penting kan akarnya udah bagus. Nah ini saya akan jadikan sekunder supaya jadi tulang ikan, karena di pohon yang sudah akarnya sudah bagus, batang primernya sudah bagus, dia mampu untuk menumbuhkan bat serentak karena powernya gede gitu loh. Karena powernya gede, dia mampu menumbuhkan bat yang banyak di ujung. Bukan di ujung, tapi di tersier yang baru ini. Nah kalau misalkan ini kita potong, karena nutrisi akan fokus lari ke sini semua nantinya. Di pembuahan kedua, di pembuahan pertama biarkan aja tumbuh dengan apa adanya dulu. Mungkin akan terkesan berantakan gitu ya, tapi ini adalah fase awal. Di fase kedua kita akan buat dia serapih mungkin. Itu Jupiter yang kemarin, ini juga Jupiter nih, nih batang Jupiternya ke sana gede banget ya, lagi membelah. Nah di atas ini lihat pembentukan tajuknya pun berantakan karena ini adalah masih pertama. Saya pengen menuhin dulu. Nah nanti
Kalau misalkan sudah masuk ke pembuahan kedua, saya akan bikin tajuknya nanti rapih. Karena saya biarkan dulu nih, biarkan dulu pohonnya subur, daunnya banyak. Nah, kalau daunnya banyak, otomatis kalau kita hentikan pertumbuhannya, batang pun akan membesar. Gede kan? Untuk anggur Jupiter segini batangnya gede dan membelah tentunya. Seiring membesarnya batang, dia membelah kulit luarnya ya, kulit matinya dia membelah. Tuh. Oke, yang selanjutnya ini ada anggur Livia saya. Di sini saya ini ya, karena sempat sakit anggur Livia saya, jadi saya potong pendek di sini. Saya potong pendek di sini, nih batang tuna merah, dia tumbuh dari bawah. Nah, ini saya pilih untuk jadi batang lanjutan, batang selanjutnya. Nah, seperti ini. Nantinya ini saya juga pakai tunas air untuk dijadikan tersier awalnya. Nah, kalau misalkan nanti sudah bagus, saya akan pilih satu tersier paling belakang yang paling bagus di sini nih, atau yang ini nih, atau yang ini akan dijadikan batang sekunder selanjutnya. Nah, kalau yang pertama kan saya pakai tunas air. Nah, yang kedua ini, kalau misalkan saya potong di atas ini, bentar kita deketin. Oke, misalkan ini saya jadikan tersier ke atas. Nah, ketika nanti yang pakai tunas air ini saya sudah panen, ya, ini ada di sini nih. Di sini ada tunas tersier. Ketika saya potong di sini, yang ini tunas airnya kan saya buang semua. Tapi dalam keadaan batang yang sudah bagus gitu loh. Batang yang sudah bagus, tunas air saya buang semua. Nanti yang seprut itu dari bat semua. Otomatis kalau ini panjang nanti saya belokin ke sini, dia akan jadi sekunder baru, tapi nongolnya dari bat semua karena akar yang di bawah sudah kuat. Akar yang di bawah sudah kuat, dia mampu untuk menumbuhkan bat yang banyak, nggak cuma di ujung aja. Kalau pohon yang masih kecil, ya emang kemampuannya, pohon yang masih kecil ya memang kemampuan untuk menumbuhkan batnya cuma misalkan 3 apa 4 di ujung aja gitu. Tapi kalau pohon yang udah besar, akarnya banyak, powernya kuat, dia mampu kok untuk menumbuhkan bat secara serentak. Kemampuan dia seberapa gitu di tanah yang kurang subur. Kalau tanah yang subur mah buset, dia subur banget, sedotannya bagus, pohonnya subur, dia nanjak-nanjak aja. Kalau misalkan nggak subur, ya mau gimana lagi, kita pakai teknik tersebut. Jadi apa yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah pahami karakter tanah kalian. Kalau misalkan di tanah kalian tuh punya karakter subur banget, bagus banget, cara perawatan kalian juga bagus, ya kalian bebas memilih mana yang bagus untuk kalian. Kita lanjut ke belakang. Oke, ini anggur Danaka ya. Ini anggur Danaka, batangnya juga udah gede banget, membelah-membelah. Ini anggur yang varietas India yang sulit dibuahkan. Sampai detik ini pun dia belum mampu mengeluarkan bunga-bunga PHP. Pernah sih keluar tapi kecil. Nah, di sini masih berantakan banget nih tajuknya nih. Nah, di sini masih berantakan banget. Nantinya saya akan pilih. Nah, ini yang akan jadi batang sekunder nantinya. Nah, ntar nih saya potong. Nah, ntar nih baru deh rapi. Tapi saya pengen coba pembuahan pertama dulu nih nanti. Ini baru saya kasih pupuk MKP 2 kali nih. Sambil dilakukan hasil break juga tentunya. Ini sampai bawah-bawah nih, bergelambir dia. Ketika waktunya cukup, saya akan lakukan pruning pembuahan di long spur. Nah, ketika dia sudah berbuah, baru dah saya akan mementingkan tajuknya supaya rapih dengan sekunder barunya. Nah, di batang yang ini. Oke, ini adalah suasana kebun yang ada di belakang sekarang. Anggur Jupiter sedang bergelantungan. Aduh, ini sain muskat nih sampai sini nih, sampai nyelam ke bawah air nih. Buset, dia nyelam guys. Nyelam air. Mantap. Ini anggur Jupiter. Dirauk aja. Sambil jalan kita makan. Apa ini? Gede nih. Ini buahnya nggak banyak ya, tapi lumayan. Cilup, buah semua bergelantungan. Ini anggur sain muskat saya. Kemarin tuh lagi nyemprot, nyantol sain muskatnya ke semprotannya, putus deh.
Sign muskat. Ini ya, anggur CRV atau Carnival lagi Verration. Cantik banget Verration itu tutupan. Kalau di para-para seluas ini, misalkan di sini, ini cukup untuk 3 pohon. Dari sini ya, dari ujung sini ke ujung sebelah sini 1 pohon untuk jubil. Dari titik ini nih, sampai ke titik ini untuk daerahnya Trans. Dari titik ininya daerah Dickson, saya rasa itu udah cukup. Kembali lagi kita ke anggur Trans. Emang yang jadi sorotan yang sekarang lagi ada di Tangerang Grape adalah ini, anggur Trans yang sudah saya foundation pruning. Inilah kelanjutannya. Nah, liatin pucuk-pucuknya, kan luar biasa banget ini. Padahal mah dia nongolnya semaunya aja sendiri, itu cabangnya di mana aja yang di belakang. Tapi di sini kan bisa kita bentuk rapih, kita bisa tata yang rapih gitu. Nih. Di sini saya pakai tali ya, ngikatnya juga enak kalau pakai tali begini. Pakai tali ini tuh pakai yang namanya alat grafting tape tool. Pakai alat ini tape tool. Jadi seperti ini cara mainnya. Jadi kayak memudahkan kita dalam urusan ikat mengikat untuk kalian kaum rapih gitu kan. Membutuhkan banget alat seperti ini untuk meringankan. Sudah seikat. Nah, gitu. Tak lupa yang namanya. Lihat di sini kan tuh, liatin sulurnya udah saya buangin semua. Nah, itu ada 1 yang belum. Nah, tapi itu tunas air itu. Nah, tunas air itu saya akan biarkan sampai 5 daun baru saya hentikan pertumbuhannya. Ya. Tunas air yang ini biasa biarin 5 daun baru nanti saya hentikan pertumbuhannya. Sementara cabang tersier utamanya kalau misalkan sudah sampai sini baru saya hentikan. Berapa daun itu Om Eki semuanya? Saya nggak hitung berapa daunnya, ribet ngitungin satu-satu. Di sini saya pakai ilmu kira-kira. Kira-kira dari sono ke sini itu berapa daun, dari sono ke sini itu berapa daun. Yang jelas pemberhentian terakhirnya saya pengen rapih di kabel hitam ini nih. Di kabel hitam ini saya pengen rapih semuanya di situ berhentinya. Nah, baru nanti ketika pruning pembuahan saya akan pilih yang ada yang di sini, ada yang di tengah, ada yang di sana. Nah, biar rapat semuanya buah ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu seperti ini. Oke, kesimpulannya itu seperti ini. 1, ketika kalian berada di tempat atau posisi tanamannya itu subur banget dan dia mampu untuk menumbuhkan tunas tersier dari tunas air itu secara sempurna, dia rapih, langsung aja nggak apa-apa. Nah, untuk pembuahan kedua kalian bisa menggunakan tersier yang paling belakang. Kayaknya paling enak digambarin aja di keramik ya. Yos, di depan kita udah ada keramik terbang alias whiteboardan. Nah, untuk lebih jelasnya, oke, kita akan deketin lagi. Yos, nah seperti ini. Misalkan ini ada dalam bentuk trellis gitu ya, trellis single cordon. Kita nanam di sini. Kita nanam di sini. Ini tanaman kita bentuk menjadi trellis single cordon atau 1 tersier A1 sekunder saja. Nah, kita biarkan ini pakai tunas air dulu tumbuhnya. Misalkan ini yang ke atas kita pakai tunas air yang ini nih. Yang ke atas ini tersiernya, misalkan dia rapi gitu ya. Misalkan dia rapi. Nah, dari sini tuh kita bisa milih. Nah, milih apa? Nah, kita bisa memilih. Kita akan menumbuhkan dari bak, tapi dia nggak sempurna karena kalau kita nongoli dari tunas air biasanya bat-bat yang ada di sini ya, ada di titik-titik ini itu udah pada kejepit semua. Nah, karena kejepit dia kecil pertumbuhannya, dia jadi nggak serempak nantinya. Nggak usah bingung, nggak usah sungkan ya, nggak usah bingung, nggak usah sungkan. Kalau misalkan memang seperti ini, biarkan aja kita pertama kali menggunakan teknik ini. Tapi untuk teknik yang kedua kita akan mengganti batang sekunder ini. Mengganti batang sekunder dengan yang mana? Misalkan ini kita potong di sini. Nah, misalkan kita sudah panen, kita mau melakukan foundation pruning. Nah, gitu. Hapus, oke. Yang udah dihapus. Nah, sisakan cuma 1 nih, yang paling belakang. Nah, yang paling belakang ini kita akan tidurin ke sana. Oke, yang 1 ini kita hapus dulu. Kita akan tidurin ke sana. Set, gitu. Tapi di sini kan pakai bat semua. Nah, kita pruningnya atau pruning pembuahannya sebelum itu kita jangan lakukan di short, kita lakukan di long. Jadi kita bisa siapkan bahwasanya ini untuk
sekunder lanjutan atau sekunder yang baru gitu. Nah, dari sini kan ini semuanya batnya. Nah, batnya itu kan kecil, udah gede-gede tentunya yang ada di sini tuh. Batnya udah gede-gede. Nah, barulah di sini kita potong, kita pisahkan bat-bat yang bagus yang mana. Nah, dengan kemampuan pohon yang sudah dewasa dan memiliki nutrisi yang kuat atau yang tonjokannya yang mantep gitulah, dia mampu untuk numbuhin bat-batnya. Dengan catatan pohonnya harus subur, harus sehat, bukan pohon yang sakit, bukan pohon yang overdosis gitu. Contoh pohon yang sehat dan bagus itu yang tonjokannya kuat adalah seperti ini. Nih, pohon kalau udah tua, dia mau nonjok berapa bat juga pasti ketonjok semua. Lah ini kan pohon udah tua. Ini kita lihat, kita bisa hitung ada berapa bat yang numbuh dari satu pohon ini. Berarti dia punya kekuatan itu kan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bahkan lebih gitu loh. Lebih. Nah, dia punya kemampuan untuk menumbuhkan 20 lebih. Kalau kita punya 20 tersier, itu saya rasa sudah cukup 20 tersier untuk di pembuahan kedua ya. Nah, nanti ini dia akan tumbuh dari bat semua. Ekspektasinya seperti itu. Seperti ini. Nah, ini kita pakai sekunder yang baru gitu. Nah, fungsinya kita mempelajari ini tuh apa sih gitu. Satu, karena di Indonesia ini udah banyak trik-trik yang menurut saya nggak sepaham sama saya. Trik yang pertama adalah ketika kita menumbuhkan bat, tapi dengan cara melukai di depan mata batnya. Oke, kita akan review seperti apa kesalahannya. Yos, di depan saya ini udah ada mantan batang dari anggur Monte Cristo, ya. Anggur Monte Cristo. Jadi kesalahannya itu seperti ini, yang menurut saya salah gitu ya. Apabila batang sekunder untuk menumbuhkan batnya, kita lakukan seperti ini dengan cara menggergaji. Entah itu dengan gergaji apa, entah itu dengan pisau, entah itu dengan gergaji. Kalau kita menggergaji seperti ini sama aja kita merusak jalur nutrisi ya. Nah, misalkan gini, ini kita merusak jalur nutrisi. Nah, sekunder yang udah rusak seperti ini, untuk mungkin yang akan di pertama sini mungkin akan lancar, tapi untuk yang selanjutnya makin lama batang akan rusak gitu loh. Jadi terhenti di penyutusan nutrisi seperti ini. Kalau menurut saya ini nggak disarankan. Sebisa mungkin, sealami mungkin. Kalau misalkan emang ada teknik yang lain, kenapa nggak dicoba? Menurut saya sih ini masih teknik yang keliru gitu. Karena jadi batang yang rusak. Nantinya batang ketika kita melakukan ini, dia akan ada celah di sini, masuknya air. Nah, akhirnya batangnya busuk, batang tengahnya busuk, jaringannya makin lama makin rusak gitu. Ya produktivitas ya akan makin turun lah kalau misalkan batangnya rusak gitu ya. Jadi teknik ini bisa adalah cara untuk mengganti batang sekunder yang udah rusak menjadi batang sekunder yang baru yang masih bagus, tentunya ori. Itu adalah kendala yang pertama. Apalagi kalian ngegoroknya sampai dalam, sampai kena kayunya. Untuk mengatasi bat-bat yang sudah rusak karena penggunaan CPPU yang salah atau terlalu berlebihan atau terlalu overdosis, jadinya kayak tumor begini nih batnya nih. Tuh. Fokus. Nah, jadi batnya itu udah kayak tumor. Nah, ini batang dari anggur Dickson saya. Jadi saya jadiin sejarah ini. Si Monte Cristo, si Dickson saya jadiin sejarah, saya simpen di rumah untuk menjadi kenang-kenangan kebodohan saya di masa lalu gitu. Nah, ini batang RM. Di sini saya grafting sama Dickson, di sini saya grafting sama Dickson gitu, top working. Yang tadinya dulunya anggurnya ada di sebelah sana. Nah, tapi ketika disambung, bawa buah saya pelihara, ya iyalah pohonnya jadi tersiksa, batangnya nggak mau gede nih. Inilah kesalahan. Semua ilmu yang didapatkan adalah hasil daripada pengalaman. Udah tahu pengalaman yang nggak bagus, berarti jangan dilakuin lagi, jangan diikinin lagi. Oke, itu kan untuk yang single cordon. Bagaimana yang double cordon? Misalkan ada 2 cabang sekunder gitu. Nah, di penanaman pertama, nah jangan ke situ dulu deh. Misalkan kita punya pohon anggur gitu ya, biasa nih pohon anggur ke atas, ke samping, masih di single cordon dulu.
tapi dia tersiernya itu nggak rata. Di sini ada, yang di tengah kosong gitu kan, di sini ada gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ya kita bisa pilih ini aja nanti. Jadi batang sekunder lanjutannya gitu ke sono. Nah, ini bisa. Terus gimana kalau misalkan yang sekunder yang sebelah sini, nah yang di sebelah sini nggak tumbuh, gampang. Kalau misalkan emang nggak tumbuh, ya kita potong aja segini. Nanti kan dia tumbuh baru nih. Dia tumbuh baru ke sini, dia tumbuh di sini, kita potong, buang semua tunas airnya, nanti dia semprot serentak gitu. Jadi ada banyak teknik, tinggal dikembangin aja mau pakai teknik yang mana. Oke, kalau misalkan kita sekarang tarik ke yang ke double cordon, ada 2 cabang seperti ini. Nah, di penanaman yang pertama, kalau bisa, kalau sekundernya itu jangan panjang-panjang di penanaman yang pertama. Kalau misalkan kita nanam yang pertama, sekundernya cukup yang ke kiri 1,5, yang ke kanan 1,5. Biarkan nih di sini pakai tunas air dulu juga nggak apa-apa. Di sini kita pakai tunas air dulu apa. Nah, kita ambil yang di sini. Nah, nanti kalau misalkan ke yang keduanya, baru ini kita potong, ya. Ini kita potong. Sekunder yang ini, tersier yang ini yang lama kita turunin jadi sekunder. Nah, jadi yang ini kita turunin jadi sekunder yang paling ujung ini. Nah, ini jadi sekunder dia nanti. Gitu. Tinggal gimana kita ngaturnya aja. Tenang aja, yang namanya batang anggur tuh fleksibel, mau kita kayak tekuk gimana juga, kalau misalkan dia udah tua mah dia nggak patah kok, masih bisa kita atur gimana enaknya aja. Itu untuk yang sekunder. Sekunder itu untuk yang double cordon atau double sekunder. Dilanjut kesimpulannya lagi. Kesimpulannya, kalau pohon udah tua, akarnya udah banyak, dia powernya juga gede, mau numbuhin berapa bat juga dia sanggup. Tapi kalau pohon masih kecil, udah itu tanahnya nggak subur, terus pohonnya sakit, dia juga nggak akan pernah mampu untuk numbuhin bat secara serentak. Paling dia hanya numbuhin di ujung saja. Apa yang perlu jadi catatan, jagalah, rawatlah pohon kalian sesubur mungkin, sebagus mungkin. 1, jangan paksain pohon yang lagi sakit untuk dibuahkan. Kalau misalkan kalian paksain, ya kalian akan mendapatkan hasil yang apa adanya. Pohon yang sakit itu seperti apa? Pohon yang lagi kena jamur banyak, kalian paksa buahin. Pohon yang lagi ada kutu perisainya di batang banyak, kalian paksa buahin. Pohonnya lagi nggak subur, pucuk-pucuknya lagi pada mengkerut, lagi pada busuk, kalian buahin. Itu kan tanda-tanda gejala pohon stres. Artinya pohon itu nggak bisa dibuahin dulu. Masih harus nunggu dulu, makanya dia sembuh dulu, udah sempurna lagi, udah bagus lagi, ya udah baru kalian buahin. Contohnya pohon yang udah siap dibuahin tuh kita lihat di Jupiter yang kemarin ya. Oke, sebenarnya anggur Jupiter saya yang ada di depan ini tuh udah siap banget untuk dibuahin. Karena apa? Nah, karena batangnya aja udah gede banget nih. Lagi membelah gini, dia lagi subur-suburnya nih. Terus pucuknya itu aktif, lihat. Pucuk-pucuknya itu pada aktif. Nah, ini kalau kita esel break begini, di esel break putus gitu ya nggak apa-apa. Kita hentiin pertumbuhannya supaya batangnya makin lama makin besar lagi. Ini pohon yang subur, tapi kalau misalkan pohon yang sakit kalian buahin kan kasihan. Pohon yang besar ini, pohon yang subur ini, ketika saya melakukan yang namanya pruning, tentunya dia akan punya power yang puas, yang cukup untuk menumbuhkan bat secara serentak gitu. Kalau pohonnya kecil ya dia punya cuma power segitu. Kalau pohonnya gede ya gede, subur ya dia punya power yang banyak gitu. Jadi yang benar-benar harus kalian jaga sih tetap kesuburan ya. Kesuburan, kesehatannya, jaga supaya pohon gak stres, barulah kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian setting gitu, apa yang kalian rencanakan. Jadi kalian gak usah pusing, banyak cara, banyak teknik yang masuk akal. Mau pohon anggur tuh mau kalian bentuk kayak gimana aja itu bisa gitu, tinggal kalian gimana cara mengatur atau jalan nutrisinya seperti apa, permainannya seperti apa, anatominya seperti apa. Nah, itu bisa dipelajarin semua. Kalau kalian sudah mengerti anatomi tumbuhan, kalian sudah mengerti ciri-ciri tumbuhan yang sehat seperti apa, insya Allah lah nggak ada yang namanya pruning zong begitu. Apalagi untuk varian-varian yang genjah gitu, nggak ada ceritanya pohonnya sakit, nggak ada ceritanya tersiernya itu kurang, nggak ada ceritanya pohon itu nggak rapih. Tinggal gimana kaliannya aja.
Oke, cukup sekian, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga itu bisa berguna untuk kalian semua. Mohon maaf karena saya juga bukan guru, bukan seorang yang benar-benar profesional, masih abal-abal juga. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kalian semua. Bukan untuk diikuti atau tapi untuk pelajari gitu. Oh, Meki seperti ini, oh iya masuk akal juga. Berarti saya membantu kalian untuk mengeksperimenkan apa yang akan dilakukan di kebun kalian gitu. Oke, gitu aja. Berjumpa lagi dengan saya Eki Pasmadirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.